Sintayong itu kenapa ya? Kok nggak bisa punya best starting line up-nya dia gitu? Tom Haye itu harus ada. Tom Haye itu nggak boleh dicadangin. Dia harus ada di situ. Yo guys, ketemu lagi sama gue, Aldo Ramantio, di channel Audi Bal. Audi diskusi bola abal-abal. Oke, di video sebelumnya gue udah bahas soal bacot taktik ya. Jadi bahas soal tactical strategi dari Sintayong, ya, susunan pemain, gaya permainan pas ngelawan China, oke? Itu udah selesai ya. Sekarang kita ngebahas soal beberapa keputusan dari Sintayong itu sendiri, performa pemain secara individu dan juga secara kolektif, dan bagaimana timnas ke depannya, oke? Gini, Sintayong itu kenapa ya? Kok nggak bisa punya best starting line up-nya dia gitu? Padahal kita yang nonton mungkin dari lawan Saudi ya, dari lawan Saudi, lawan Australia, lawan Bahrain. Nah, dari lawan Saudi sama Australia itu udah kelihatan nih bahwa di belakang itu Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Martin Paes, chemistry-nya itu udah mulai dapet. Mereka tuh udah mulai oke, ya kan? Dan Jay Itzes sebagai captain itu kelihatan dia lebih punya leadership, ya. Dia lebih tegas, dia lebih berani, ya. Kemudian di tengahnya itu Tom Haye itu harus ada. Tom Haye itu nggak boleh dicadangin. Dia harus ada di situ. Karena dia itu pengatur serangan. Dia yang megang kendali permainan kita. Dia yang distribusiin bola ke lini depan dan mengkreasikan serangan. Itu dia gitu kan. Dan dia sering banget kan juga bikin-bikin kayak gol-gol dari second line. Ya contoh kayak gol lawan China sama waktu lawan Filipina, ya kan. Itu kan golnya dia gitu. Kemudian di kanan, ya kita udah ngeliat Asnawi main di pertandingan ini ya. Jadi memang kanan itu miliknya Sandy Walsh ya. Kanan miliknya Sandy Walsh harusnya ya. Tapi kalau Sandy Walsh memang nggak fit, oke lah Asnawi. Tapi kalau Asnawi mainnya itu memang nggak bagus, bahkan di babak pertama udah kelihatan bahwa dia nggak bagus, harusnya langsung diganti, ya kan? Masih ada Wahyu, ada Eliano Reinders, ya kan, masih bisa diganti gitu kan. Kalau Sandy Walsh ada masalah kebugaran, tapi kalau dia ada di bangku cadangan, sebaiknya Asnawi dikeluarin, taruh Sandy Walsh kalau memang mau jaga dia supaya nggak cedera gitu. Nah, di sebelah kiri, instead masang Shane Patinama, udahlah, Calvin Verdong yang taruh situ. Calvin Verdong taruh kiri. Ya, kenapa? Karena dia punya determinasi, dia punya speed, ya kan. Crossingnya juga cukup oke, dan dia bisa shooting dari luar kotak penalti kan. Satu peluang timnas di babak pertama itu dari dia, dari shooting dari luar kotak penalti gitu. Dan cukup akurat ya, sampai bikin kipernya loncat itu. Itu big chance tuh kayak begitu tuh, ya kan. Nah di depan Ragnar Rafael. Oke, kalau emang Rafael pemain kesayangan Sintayong ya, gue juga nggak ngerti kenapa yang dipasang Rafael terus ya. Ragnar Rafael, ya temennya Marcelino, kalau nggak Malik Rizaldi main Bahrain tuh bagus loh. Ya, dia bisa kontrol bola, game manajemennya juga oke, dia nggak takut di pressing sama pemain lawan, dia mundur ke belakang, minta bola, lihat pemain lain, oper lagi, minta bola lagi. Dia etos kerjanya itu cukup bagus loh. Jadi dia layak dikasih kesempatan untuk jadi starter. Dan ini sebenarnya kan nggak perlu dibongkar pasang terus gitu loh. Ini kan kayak dibongkar pasang terus ya. Lawan Bahrain, lawan China ini kayak bongkar pasang terus lawan Bahrain. Tahu-tahu ada Jordi Amat lah di situ. Terus ya Malik masuk. Di lawan China ini lagi Shane Patinama malah taruh kiri. Shane Patinama tuh udah lama nggak main jadi line up gitu. Dia lebih sering main jadi pemain pengganti. Karena ini bukan cuma soal kualitas ya, tapi ini masalah komunikasi dan chemistry. Oke, Mads Hilgers itu bagus. Tapi kalau Mads Hilgers, Jay Itzes, Calvin Verdong main barengan, hancur. Kenapa? Karena mereka bertiga nggak pernah main barengan. Jay Itzes biasa main sama Rizky Ridho di kanan, Justin Hubner di kiri. Kalau mau diganti, ya Rizky Ridho-nya tetap ada, paling nggak. Rizky Ridho tetap ada, Mads Hilgers masuk, dan main kayak begini nih, tiga ini terus dari lawan Bahrain harusnya, supaya komunikasinya terjalin, sehingga waktu lawan China ini mereka udah lebih kompak gitu loh. Nah ini nggak dijalankan sama Sintayong. Kembali lagi dibongkar pasang terus, masukin Witan lah di depan. Maksudnya Witan itu main
sebentar loh di lawan Bahrain. Kita lihat sini nih, Malik Rizaldi itu main bagus di lawan Bahrain dan dia layak untuk dikasih kesempatan. So kenapa nggak mainin Malik Rizaldi? Oke. Nah, di babak pertama udah tahu banyak yang nggak berjalan dengan baik ya. Kayak si Asnawi ya. Asnawi mainnya nggak bagus ya kan, sering banget kehilangan bola. Kemudian ya Nathan gerasak gerusuk, nggak bisa ngatur permainan. Witan ya terlalu sering turun ke bawah ya kan, sehingga dia kebanyakan naik turun gitu kalau gue lihat ya. Dan juga nggak bisa membuka ruang, nggak ada nilai tambahnya juga di depan, nggak bisa bikin big chance juga. Dan masih aja mainin Rafael. Aduh, gue gak ngerti lagi sih, kenapa harus Rafael sih, kayak nggak ada pemain lain gitu loh. Kayak nggak ada pemain lain yang bisa dipanggil itu. Masih ada siapa coba di cadangan nih? Ada Dimas Derajat, ada nggak sih? Dimas Derajat tuh ada Egy ya kan. Kenapa nggak dipakai gitu loh? Kenapa nggak dipakai pemain kayak Dimas atau nggak Egy gitu, atau mainin Malik Rizaldi gitu loh kan, sama di depan sama Marcelino bertiga barengan sama Ragnar gitu. Kenapa harus Rafael terus sih gitu kan? Ini bukan masalah dia cetak gol waktu lawan Bahrain ya, tapi kayak dia sering banget loh bikin keputusan yang salah, menempatkan posisi yang salah ya kan, kontrol bolanya suka gerasak gerusuk gitu loh. Keputusan dia untuk bergerak kemana, ngoper ke siapa, bawa bola kapan, shooting kapan, itu masih kurang gitu loh. Dia masih inexperience lah, kelihatan lah. Karena dia di level klubnya juga masih main di level junior gitu loh, bukan main di level senior. Paling nggak kalau lu mainin Dimas Derajat ya, dia kan lebih senior ya kan, atau mungkin manggil Ramadan Sananta gitu, atau yang ada di sini Malik Rizaldi, Marcelino, Ragnar, udah coba aja dulu gitu kan, karena Malik Rizaldi main cukup oke gitu ya. Ini yang jadi masalah nih di Sintayong ya. Ini kan keputusan pelatih berarti kan milih line up. Kemudian pergantian juga sama. Oke, Asnawi udah tahu nggak jalan di babak pertama dan juga nggak jalan di babak kedua, nggak cepet diganti di menit 60 atau di menit 70, bahkan 70 udah telat itu. Kalau menit 60 lah harusnya diganti sama pemilihan ganti Arhan tuh bagus, tapi telat ya. Karena Arhan kalau harus bikin lempar-lemparan gitu, tapi di akhir babak kedua, ya susah juga ya kan. Dia kan nggak banyak waktu kan, momentum kayak gitu kan nggak selalu datang. Dan juga Arhan ditaruhnya di kanan lagi kan, dia nggak bisa main di kanan itu kan, kelihatan banget. Setiap kali Arhan dapat bola, dia berusaha untuk kontrol dan umpan atau cari ruang, bawa dribble, itu selalu coba kontrol pakai kaki kiri itu. Nah, ini nggak bisa, karena dia kan diharapkan kan kalau wingback itu lebih melebarkan lapangan itu kan. Dia bukan winger yang nusuk ke dalam, tapi lebih ngelebarin. Sehingga dia punya chance untuk crossing dari sisi kanan atau menjadikan membuka ruang lah bagi wingernya yang lagi nusuk, terus kayak di pressing, ngoper ke wingback gitu kan. Tapi kalau misalkan Arhan cuma bisa kontrol pakai kaki kiri, ya gimana gitu kan ya. Kalau mau ditaruh di wingback kiri gitu kan, yang kanan bisa ganti yang lain gitu kan. Masih ada Wahyu atau Eliano Reinders pun masih ada gitu loh. Eliano Reinders nggak dipakai juga gitu kan. Jadi ya gimana gitu. Gimana ya, bingung juga ya gitu kan. Ini keputusan dari Sintayong yang patut dikritisi ya. Bagaimana dia memilih line up, bagaimana dia mengganti pemain, bagaimana dia juga menjalankan strategi dia gitu loh kan. Ini yang agak susah, dan Indonesia ini kan nggak pernah ada di posisi dia yang menguasai bola. Kita yang menekan pemain lawan kita menguasai bola, karena biasanya kita yang ditekan dan kita lebih ke serangan balik. Tapi kali ini kita yang diberikan ruang, dan China itu main low block ya, benar-benar low block. Dia mundur ke belakang, garis pertahanannya itu rendah. Sehingga kita tuh untuk cari ruang, untuk buka celah tuh susah banget. Apalagi kalau nyerang-nyerang dari sayap, nggak ada yang jalan. Nyerang-nyerang dari sayap tuh nggak ada yang jalan gitu. Ya, dan ini kembali lagi masuk ke sisi mentalitas gitu kan. Karena stuck gitu, karena sulit membuat peluang di babak kedua. Jadinya, ya gitu, stuck. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain, mental ngedrop. Mulai tuh, karena
lawan-lawan timnas Indonesia itu kayaknya mempelajari ya polanya gitu, mempelajari dari lawan Saudi, Australia, Bahrain, dan kali ini China. Mereka mempelajari bahwa pemain timnas Indonesia tuh mudah diprovokasi kalau kita guling-guling atau kita ngulur-ngulur waktu gitu. Ini yang susah gitu kan. Kalau lawannya tuh buang-buang waktu dengan guling-guling, dengan apa, tapi kita nggak bisa cetak gol cepat dan ngasih gol balasan atau unggul lebih jauh, ya kita bakal gini terus sama lawan kita gitu loh. Ini kan ada sisi kita diremehkan lah gitu. Apalagi sama lawan-lawan kayak Bahrain, China gitu kan, ya mereka nggak ada yang bisa mereka lakukan selain membuang-buang waktu untuk mendapatkan kemenangan gitu kan, sama dibantu wasit. Ya, kayak gitu. Ini untuk dari keputusan Sintayong ya. Sekarang dari performa para pemain tadi, Asnawi udah gue bahas ya. Dia sering kehilangan bola, terus dia nggak bisa build up lah dari kanan lah, nggak bisa ngasih nilai tambah di kanan juga. Tapi ya itu kembali lagi, posisi back, trio back itu nggak usah diotak-atik lagi lah ya. Rizky Ridho, kalau mau ganti Hapner, ya paling gonta-ganti aja Hapner sama Mads Hilgers gitu. Karena Jay Itzes itu udah nyaman main sama Rizky Ridho sama Justin itu. Chemistry-nya itu udah dapat, komunikasinya itu udah dapat. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang perlu dipertimbangkan lagi. Karena ini bukan cuma soal kualitas aja. Punya kualitas, tapi kalau nggak kompak ya sama aja. Sedangkan yang udah ada itu udah kompak. Ngapain dibongkar pasang terus gitu loh. Ngapain dibongkar pasang terus. Dan juga para pemain yang dikasih kesempatan starter ya. Kayak Shane, kayak Asnawi, Witan, nggak tampil impresif, nggak memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Akhirnya ya susah juga gitu kan kalau kita mengandalkan pemain-pemain kayak begini, ya kan? Gitu. Tapi kembali lagi, tim yang udah kompak itu nggak usah dibongkar pasang gitu kan. Sintayong ini terlalu sering banyak bongkar pasang, entah dia mau eksperimen lah, entah dia mau ngasih kesempatan lah, entah dia mau memberikan gesture lah, atau mungkin dia punya pemikiran sendiri lah. Kalau lawan tim ini kita mainin si ini, kalau lawan si tim itu kita main si anu gitu kan. Kayak gitu-gitu ya mungkin aja, nggak tahu gitu kan isi kepala ya Sintayong kayak apa. Cuma yang jelas you don't change your best team ya kan, apalagi di back ya. Back itu tuh jangan digonta-ganti, jangan diobrak-abrik, seringan diobrak-abrik gitu loh. Mau main 3 back, main 4 back, jangan diobrak-abrik terlalu sering gitu. Kalau nggak ada yang cedera ataupun kena akumulasi kartu ya, mendingan mainin terus supaya lebih kompak dan lebih dapat chemistry-nya. Kalau nggak kayak gitu kan ini susah juga kan. Kesalahan kayak gol keduanya China di mana si Jay Itzes itu gagal dia mundur terlalu ke belakang, sedangkan Mads Hilgers mikirnya tuh si pemain nomor 9-nya China tuh offside. Ya kan, ternyata nggak offside karena pemain nomor 9 itu masih berdiri di belakangnya Jay Itzes. Dia ngelihat itu dan dia bisa dapat umpan itu. Dan jarak antara Jay Itzes sama Mads Hilgers itu terlalu lebar sehingga ada ruang yang bisa dieksploitasi sama pemain China. Ini kan harusnya bisa lebih rapat dan lebih ketutup gitu kan. Dan kalau memang mau offside, ya komunikasi gitu loh kan, supaya ini dua-dua berdiri sejajar maju ke dalam sehingga pas lagi diumpan pemain China itu udah nggak sadar kalau dia kena offside. Kayak gini kan kayak komunikasi kan terjadi kalau kita main bareng, kalau kita lebih sering tampil bersama gitu kan, sehingga chemistry-nya dapat, kenyamanan dapat, kekompakan juga bisa dibangun dari situ gitu. Nah masalahnya kalau back, kiper itu terlalu sering digonta-ganti ya kayak gini jadinya gitu kan, miskomunikasi lah dan segala macam. Apalagi Shane di bawah gol pertama itu kan kayak itu benar-benar keputusan dia kan, makanya kayak decision making dari setiap pemain itu benar-benar totally banyak salahnya gitu kan. Ini yang mesti diperbaikin untuk timnas ke depannya gitu kan. Karena kita nggak mungkin main kayak begini lawan Jepang loh ya. Next kan lawan Jepang nggak bisa. Lu bisa disikat sama Mitoma sama Takekubo. Atau ya lini tengah udah bakalan jadi miliknya Endo sama Morita ya. Gimana kan kalau kayak gitu. Jadi masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi definitely kita nggak bisa lagi coba-coba atau eksperimen atau ngotak-atik the best line up-nya lagi. Karena ini krusial ya, di pertandingan selanjutnya kita udah 3 kali seri sekali kalah. Nah ini poin kita kan jadi cuma 3 kan gitu kan. Kalau masih berambisi lolos ke putaran selanjutnya atau bahkan langsung ke Piala Dunia ya kita harus perbaiki performa. Itu aja kuncinya sih. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau lu punya pendapat lain tentang keputusan Sintayong dalam pertandingan lawan China, silahkan tulis di kolom komentar.
bisa juga menghujat, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman lo yang ada di grup WhatsApp, grup Telegram, grup Line, dan semua grup yang lo punya. Jangan lupa untuk subscribe channel Audible dan nyalain loncengnya supaya dapetin notifikasi kalau gue upload video baru. Jangan lupa untuk visit page IDN Times gue, linknya ada di deskripsi. Ada lebih dari 1000 artikel yang udah gue tulis mengenai berbagai macam hal soal sepak bola. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Dara Mentio. Ciao, ciao.